Oke, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang rabun dekat ya. Atau nama lain dari rabun dekat ini adalah hipermetropi ya. Oke. Nah, apa itu rabun dekat? Tentunya kita dari judulnya saja kita udah paham. Kalau dia rabun dekat itu adalah ya, rabun dekat itu artinya adalah eh, kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat benda-benda yang dekat ya. Benda-benda yang dekat dengan jelas. Bukan berarti nggak bisa dilihat, bisa, tetapi dia tidak jelas gitu ya. Dekat tidak jelas. Oke. Nah, jadi bagaimana sih kejadian kenapa mata kita tidak bisa melihat benda-benda yang dekat ini? Nanti misalkan seandainya ini mata, ya, ini mata, kemudian ini bola mata, dan kita buat di sini ini tutilnya gitu, ya, yang hitam, atau kita buat aja ini. Nah, ini tutil matanya. Kemudian kalau kita panjangkan sampai ke belakang, dia seolah-olah seperti ini, ya. Oke, kita ulangi. Dia seolah-olah gambarnya seperti ini. Nah, jadi nanti ini adalah retina, ya. Oke, ini adalah retina. Kemudian, kalau dia rabun dekat nanti, itu garis-garis sinar yang datang, ya. Garis-garis sinar yang datang masuk ke dalam mata, itu titik potongnya berada di belakang retina, gitu. Nah, jadi titik potongnya ini berada di retina, itu artinya bayangannya, bayangan benda itu jatuh di belakang. Nah, ini misalkan retina, nah itu sebagai layar misalkan ya. Itu bayangannya jatuh di belakang gitu. Nah, di belakang. Akhirnya dia tidak bisa melihat eh, bayangan benda dengan jelas. Akhirnya bendanya terlihat rabun gitu. Nah, supaya bayangannya nanti itu tepat di retina, maka dibantu dengan lensa lensa apa? Lensa cembung. Apa itu lensa cembung? Ini adalah lensa positif ya. Artinya nanti lensa cembung ini adalah lensa yang mengumpulkan sinar. Oke, ya. Oke, nah, berapa sih kekuatan lensanya gitu? Nah, pertanyaannya adalah berapa sih kekuatan lensanya? Jadi nanti kekuatan lensanya itu sama dengan T sama dengan 100 per Sn dikurang 100 per titik dekat ya. Oke. Nah, terkadang beberapa orang ya membuat begini. 100 per Sn dikurang 100 per TT gitu. Itu sama aja ya dengan rabun dekat ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, di sini nanti syaratnya SN itu apa? SN itu adalah jarak baca normal. Baca normal. Jadi kalau kita ingin membaca dengan jarak normal, itu artinya kita ingin melihat benda dengan jarak 25 cm. Tapi terkadang ada beberapa orang SN-nya itu 30. Nah, ini biasanya disebutkan ya kalau 30. Tapi kalau hanya ingin melihat dengan normal, maka buat SN-nya
ingin melihat dengan normal, maka buat SN-nya itu 25 gitu. Nah, saya ingin melihat dengan normal atau saya ingin jadi SN itu adalah jarak baca normal atau bisa juga SN ini adalah jarak yang ingin dibaca. Ingin dibaca gitu. Nah, maksudnya jarak benda yang ingin dibaca ya. Oke. Nah, itu dia. Kalau TD itu apa? TD adalah titik dekat. Nah, satuannya tetap sentimeter ya. Oke. Nah, inilah dia. Untuk rabun dekat atau nama lain dari rabun dekat ini adalah hipermetropi. Ya. Oke. Nah, jadi nanti kekuatan lensanya itu kita bisa tentukan dengan rumus yang pertama atau yang kedua itu sama saja. Nah, nanti di sini satuan dari kekuatan lensa ini adalah dioptri ya. Jadi jangan bingung nanti dioptri atau disingkat dengan D gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat contoh soal berikut ini. Bagaimana soal berikut ini? Ayo kita lihat. Jenis dan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan oleh orang yang mempunyai titik dekat 50 cm. Oke. Nah, katanya di sini nggak disebutkan ya titik bacanya berapa. Tetapi kalau tidak disebutkan, langsung saja SN-nya itu adalah 25 cm. Kemudian titik dekatnya di sini, titik dekat ya, itu 50 cm atau bisa juga PT bisa ya. Oke, kemudian yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya adalah berapa sih kekuatan lensanya gitu, ya kan? Nah, untuk mencari kekuatan lensa, langsung saja 100 per SN dikurang 100 per titik dekat. 100 per 25 dikurang 100 per 50. Hasilnya itu adalah T sama dengan 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2 dioptri. Nah, jenis lensanya itu adalah positif ya. Kenapa? Karena dia menggunakan lensa cembung. Jadi lensa cembung ini adalah lensa positif. Jadi jawaban yang paling tepat kita peroleh itu adalah A. Ya, oke. Ya, jadi udah mengerti ya seputar tentang rabun dekat. Oke, ya, demikian penjelasan dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih menentukan kekuatan lensa untuk rabun jauh. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.